undang Pak Bom Bom. Sebentar. Ya, jadi begini, kalau Anda tanya mengenai bagaimana membedakan antara roh Tuhan dan roh iblis, simpelnya adalah roh Tuhan itu kudus, sementara iblis, ya roh iblis itu adalah roh yang bersifat jahat, gitu loh. Bedalah antara roh Tuhan dan roh iblis, makanya dikatakan juga di dalam 1 Korintus 12 ayatnya yang ketiga. Di sini adalah perbedaan antara roh Tuhan dan roh iblis. Dikatakan juga dalam 1 Yohanes 4 ayatnya yang kedua sampai dengan 3. Ya, dari ayat 1 sampai dengan 3 di mana ya kita harus bisa membedakan antara roh antikristus dan roh Elohim. Bagaimana membedakan itu? Ya di ayat 2-nya dikatakan, demikianlah kita mengenal roh Elohim, yaitu barang siapa yang mengakui bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia, dia berasal dari Elohim. Tetapi barang siapa yang tidak mengakui bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia, dia berasal dari antikristus. Baik, itu cara pembedanya dari keimanan kan? Yang ku maksud tadi karena mereka satu, antara roh orang percaya dan roh kudus, itu cara membedakannya apakah ada dari penelitian, kata kamu tidak ada. Nah, yang ku maksud gini, ya Tan ya. Bagaimana kita cara membedakan sebuah warna? Studioku warna hitam. Melihat. Ya, studioku warna hitam. Ruangan kamu warna putih. Ada pembeda warnanya gitu. Nah, sekarang dari apa pembeda roh kudus dengan roh iblis? Apakah warna rohnya beda? Atau bentuknya roh beda? Pembedanya dari sifat. Pembedanya dari sifat. Iya, sifat. Kalau sifatnya itu seperti apa? Apakah bentuknya itu juga bisa dibedakan? Apakah warna rohnya juga dapat dibedakan? Jangan-jangan kita salah sembah gitu. Dikatakan dalam Yohanes 8 ayat 44, ya, iblis adalah bapa dari segala dusta dan di dalam dia tidak ada kebenaran. Dikatakan dalam Bilangan 23 ayat 19 bahwa Elohim itu selalu menepati janjinya dan tidak pernah pelin-pelan dalam menegakkan janjinya. Ya, jadi dia tidak pernah berdusta. Elohim ini tidak pernah berdusta. Sementara iblis itu adalah bapa dari segala dusta. Baik. Berarti Nathan nggak paham. Gini aja Tan, aku kasih contoh sedikit ya. Gini, pertanyaanku yang kamu nggak paham gini ya. Coba. Tan, ini apa ini Tan? Saya nggak lihat. Oh, nggak lihat. Ini apa nih? Udah bilang saya nggak lihat. Ini HP, Tan ya. Teman-teman nih HP ya. Oke. Ini apa nih teman-teman? Ini remote ya. Remote dengan HP dapat dibedakan karena bentuk dan warnanya berbeda. Ya. Karena bentuk dan warnanya berbeda. Nah, yang kutanya sama kamu, bagaimana cara membedakan roh Tuhan, roh kudus, dengan roh iblis, roh jahat? Apakah bentuknya beda? Apakah warnanya beda? Nah, sudah saya katakan, pembedanya dari sifat. Nggak ada sifat pembedanya itu dari bentuk dan warna, nggak ada? Enggak. Pembedanya adalah dari sifat perilaku. Ya, contoh, ketika di dalammu ada roh iblis, maka sifatmu akan dominan kepada keburukan, kesombongan. Kapan kita bisa lihat roh? Dapat membedakan roh kapan? Bendanya aja nggak terlihat? Begini, di dalam orang-orang yang mempunyai sifat sombong, angkuh, sifat-sifat jahat, di dalam mereka ada roh iblis itu. Ya. Tetapi di dalam orang-orang yang baik, orang-orang yang sopan, yang menunjukkan perilaku-perilaku yang baik, di dalam mereka ada roh Tuhan. Gitu loh. Aduh, Tan, kalau seperti itu iblis pun bisa berubah jadi malaikat terang, Tan, kata Paulus. Iblis pun bisa jadi baik. Tapi itu adalah kemunafikan. Nah, gimana caranya mengetahui bahwa roh kudus itu tidak munafik? Gimana? Apa? Kata Paulus, roh iblis, roh jahat itu bisa menjelma, menyerupai malaikat terang. Bisa jadi baik dia. Padahal roh iblis, roh jahat.
Sekarang gimana cara membedakan sifatnya dengan Roh Kudus? Oke, bagaimana membedakannya? Anda tanya bagaimana membedakannya? Membedakan antara roh Tuhan dan roh iblis. Yang pertama tadi sudah saya katakan. Nah, bagaimana kalau iblis itu menyamar seperti malaikat terang? Ya, membedakannya simpel. Ya, karena kalau iblis mau dia menyamar seperti malaikat terang sekalipun, ya, dari sikapnya akan tetap kelihatan, kemunafikannya akan tetap kelihatan. Ya, kita bisa membedakan nih mana orang yang benar-benar tulus dalam melakukan sesuatu ataukah ada sesuatu. Contoh, ya, contoh. Ketika saya membantu orang yang susah, tetapi di dalam hati, saya mempunyai niat terselubung, yaitu misalnya saya membantu orang dengan niatan untuk membuat konten. Nah, itu adalah perilaku daripada setan itu, yaitu mencari kesombongan dengan seakan-akan orang melihat bahwa dia ini baik loh membantu orang padahal hanya untuk konten. Gitu loh. Itu Tan, artinya membedakan roh dengan cara melihat. Kata kamu roh dari tidak dapat dilihat. Dari sifat. Pelin-pelan kamu ini. Dari sifat, saya bilang dari sifat. Iya, artinya sifat. Melihat dari sifat, dari betul? Awal juga dari sifat. Ya, saya kan bilang dari awal juga dari sifat. Ya, toh? Iya, melihat dari sifatnya, betul. Dari sifat kita menilainya. Ya gini Tan, kuumpamakan kayak gini ya. Ya, kuumpamakan sama kamu kayak gini. Roh Kudus itu roh yang baik kan, menyertai orang-orang yang percaya. Oke, kan? Maka orang-orang yang percaya ini dia bersifat baik kan kayak gitu. Terus mengasihi orang kan, memberi orang makan, beri donasi kan kayak gitu ya. Tiba-tiba ya roh iblis ini, roh jahat ini dia menjelma juga jadi malaikat terang. Nah, malaikat terang ini juga kasih makan, kasih donasi. Lalu gimana caranya kita membedakan antara roh jahat sama roh kudus? Karena sama-sama memberi, sama-sama kasih donasi. Dari niatnya. Loh, niatnya sama-sama memberi mereka. Iya, niat awalnya. Saya kasih contoh tadi kan, bahwa ada orang yang memberi bantuan kepada seseorang, tetapi niatnya adalah untuk kesombongan diri sendiri, supaya orang menilai bahwa oh dia ini alim, ya toh, dia ini baik, padahal dia ada maunya, gitu loh. Aduh, nggak ngerti aku Tan, serius nggak ngerti. Nantilah kita bahas lagi Tan, karena aku mau ibadah. Sebelum aku mau ibadah, pertanyaan tentang masalah hadis kamu tadi dulu ya. Aku jawab sedikit aja gitu ya. Bukhari 1077 mengenai. Iya, Bukhari 1077. Allah yang turun setiap sepertiga malam. Allah itu turun di sepertiga malam. Jadi Tan, kamu perlu ketahui. Pertanyaannya begini Pak Ustadz, ketika Allah turun sepertiga malam itu, apakah surga kosong? Oke. Sama seperti Anda tadi. Baik. Pertama-tama Tan ya, Allah itu pencipta surga, bukan bertempat di surga ya. Karena Allah wujud bila makan. Allah itu ada tanpa tempat gitu ya. Jadi kalau kau bertanya apakah surga kosong, dia tempatnya bukan di surga, tapi surga itu adalah ciptaannya ya. Kayak gitu. Terus apa yang dia turunkan sepertiga malam? Segala urusan juga naik di sepertiga malam Tan. Jadi ilmunya yang turun meliputi langit dan bumi di sepertiga malam. Segala urusan yang kita minta, makanya umat Islam itu bertahajud di sepertiga malam. Karena Allah ya merepres tiap hari itu segala urusan langit dan bumi. Gitu maksudnya. Bukan berarti zatnya turun di sepertiga malam. Kalau dia turun di sepertiga malam, nanti tengah malam ku jaga aja. Mana Allah turun nih? Kan kayak gitu. Bukan kayak gitu Tan maksudnya ya. Artinya segala urusan yang ada di bumi naik dan dia terima di sepertiga malam. Jadi seperti itu maksudnya.
Ya, aku hanya menjelaskan sedikit saja karena aku mohon maaf Ya mau udah, pamit nggak dulu apa-apa. Tan ya. Karena Udah, maghrib mau sholat ya. dan maghrib. aku hanya Oke. pengen nanya aja, mohon maaf kalau ada kesalahan gitu ya. Kalau ada kosakata yang menyinggung ya Tan ya. Gak apa-apa, santai, nggak ada yang Oke. menyinggung. Aman. Oke, teman-teman semuanya saya izin maghriban dulu ya. Syukran jazakumullah khair Tan. Ya, yang Makasih Islam banyak di ya bawah Tan juga ya. kalau mau maghrib silakan ya. Silakan. Nanti kita ketemu lagi. Oke ya. Oke, Siap. assalamualaikum Makasih, Pak Ustadz, warahmatullahi yang mampir wabarakatuh. ya. Untuk Muslim, selamat sore, sehat selalu buat Natannya. Amin. Terima kasih, Pak Ustadz. Yang ada di bawah tolong bantu tap-tap layar ya. Yang mau naik silakan teman-teman ya. Terima kasih untuk Pak Ustadz Yusuf yang udah naik ya. Pertanyaan saya baru satu itu. Sebenarnya saya mau tanya ya teman-teman. Di mana dikatakan di situ ilmu yang datang ya. Tapi sudah ya. Ya sudahlah, jawabannya seperti itu dan dia juga lagi buru-buru untuk ibadah, jadi ya sudah. Shalom Yakub. Salam. Gimana sih? Jadi gini loh, bentar aku pakai has dulu. Yang di bawah tolong bantu tap layar ya. Ya, buat teman-teman yang di bawah minta tolong tap layar, minta tolong ya. Kalau punya 1K ini soalnya penonton takut kena report saya. Nonaktif. Minta tolong di tap-tap. Kalau ada mawar minta tolong juga dilempar ke hostnya. Gini, kalau berhadapan dengan seseorang yang berusaha memberikan perbandingan logika dengan iman, kamu juga harus bisa menghadapinya dengan logika. Jangan berpatokan dengan iman. Itu saran gue. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kalau dia masih bersikeras memberikan perbandingan Tuhan dengan Tuhan yang sesembahan kita ataupun ya yang kita yakini sebagai Tuhan dan memberikan perbandingan yang sangat jauh dengan pemahamannya dia, kamu langsung bantah di sana karena itu tidak ada sangkut pautnya. Itu yang kedua, Nathan. Dan yang ketiga, dia berusaha dari tadi saya lihat pertanyaan itu framing. Dia berusaha memutar sebuah maksudnya dia berusaha bermain kata dengan pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Di sana saya dapat penilaian. Ini titel ustadznya dapat dari mana? Iya kan? Itu kalau ini udah kedua kalinya saya berusaha menegur teman-teman yang berapologet. Kalau berhadapan dengan saudara-saudara muslim yang berusaha memberikan perbandingan ketuhanan kita dengan sesuatu yang menurut kita itu najis, tidak pantas, kamu bisa ada hak untuk membatasi pertanyaan tersebut. Tidak seperti itu. Jangan kamu beri dia ruang, jangan berikan dia kesempatan. Nah, dari awal dia naik sampai dia bertanya terus kan. Dia menjawab sesi pertanyaan kamu karena dia udah tahu dan sadar saat kamu memberikan pertanyaan 1, 2, 3 ke 4 dia akan blunder. Saya tahu cara berpikir si Yusuf, makanya saya lihat ini orang bertanyanya kayak gimana ya? Ini titel ustaznya siapa berat? Ini kok bisa ini orang jadi ustaz? Gitu. Kalau saya pribadi itu sih hanya menjawab berdasarkan apa yang dikatakan oleh Alkitab aja, ya kan. Jadi saya tidak menjawab berdasarkan pertanyaan dia, karena semua pertanyaan dia bisa dijawab oleh Alkitab gitu loh. Warmi, selamat sore menjelang malam, selamat maghrib. Warmi, nggak suara. Warmi. Tiap kali gua naik di Komal, dia main di Komal lain, itu si Yusuf kabur karena dia pakai pertanyaan logika sama saya. Saya senang banget kalau orang-orang bertanya pakai logika. Saya hantam balik. Ya. Coba kalau dari tadi kasih, kamu belum kenal. Pertanyaan saya kalau itu belum kenal seperti cuma apa saya berpikir, jangan tadi. coba-coba kamu berpikir. Kamu bisa ngadapin saya dengan logika kamu yang jorok, yang cuma bisa menghina. Saya dapat tadi poinnya dari Yusuf itu, dia cuma modal bertanya dan berusaha memframing pertanyaan itu untuk mengintimidasi mental. Tapi saya salut sama si Nathan. Ya kan, dia tidak terpancing omongan-omongan yang menurut saya itu wah nggak wajar pertanyaan begini. Bukan seseorang yang seorang pembuka agama pertanyaan seperti ini. Bukan seseorang yang punya akal yang bertanya seperti ini. Ini seseorang setan yang berjimat sebagai manusia. Gitu. Coba kalau kalian teman saudara-saudara muslim punya akal, ya kan, pantas enggak Allah dikasih perbandingan dengan safety tank? Itu pertanyaan saya sama kamu. Saya kasih balik pertanyaan si Yusuf sama kamu. Ya. Pantas nggak kamu ingin menjawab pertanyaan seperti itu? Gitu. Ya bang. Dena Saputra, selamat malam.
Selamat malam. Bang Gini Dena Bang, bisa open cam? sebetulnya Bang ya, Sebentar Bang Dena sebetulnya bisa dalam open cam? Undangan untuk Bisa open cam Bang Dena? Di kembali. sini wajib open cam TikTok. soalnya. Ustadz Yusuf aja tadi open cam. Coba Anda open cam juga. Supaya enak nih diskusinya. Bang Dena. Yakub open cam Yakub. Tapi bentar doang ya, gue lagi ngerokok. Ntar kegantengan Oh iya gue iya iya. Oke. Siap. luntur lagi ini. Kalau lagi merokok janganlah. Oke, silakan Pak Dena. Iya Bang. Sebetulnya gitu Bang. Apa tuh dalam agama kita yang kita percayai kan, sebetulnya ibaratkan lah macam Ustadz Yusuf tadi. Sebetulnya Ustadz Yusuf tuh tak paham apa tentang agama kalian semua, dan Abang Nathan pun tak akan paham apa tentang agama kami yang kami sembah macam tuh. Jadi perbedaan tuh jauh sebetulnya. Jadi buat apa sih Justru saya paham, menyalahkan Pak. satu sama Makanya lain ketika gitu. begini, justru karena saya paham, makanya ketika saya bertanya ke Ustadz Yusuf, saya bertanya berdasarkan dalil. Tidak seperti Ustadz Yusuf yang bertanya hanya dari logika-logika yang sebenarnya logika yang sangat-sangat rendah menurut saya. Tetapi saya berusaha untuk menjawab dengan sopan. Ya, tetapi ketika saya bertanya berdasarkan dalil. Itu karena apa? Karena saya paham nih. Coba kalau saya tanya pertanyaan yang saya tanyakan kepada Ustadz Yusuf kepada Anda. Ya, di mana Ustadz Yusuf menjawabnya bahwa itu ilmu Allah yang turun. Pertanyaan saya, di mana dikatakan di dalam hadits yang saya bawa bahwa itu adalah ilmu Allah yang turun pada sepertiga malam. Padahal di sini jelas dikatakan bahwa Allah yang turun setiap sepertiga malam untuk menjawab setiap doa-doa orang-orang yang berdoa kepadanya. Apa bisa Anda jawab? Ya sebetulnya kalau kami sebagai umat Muslim Bang ya kan, kita hanya menuruti perintah. Kalau kalau kayak saya Bang, terus terang saya tak paham tentang secara dalam lah, tapi saya cuma meyakini agama saya, Allah saya, Tuhan saya macam itu. Ya macam abang lah kan gitu. Bang Dana Saputra. Meskipun abang bilang tadi mengatakan perbedaan sangat jauh, memang sangat jauh Bang. Abang ya, cuma memang bisa sangat jauh Bang. memahami. Kita tak akan sama Bang. Begini, benar. Memang kita tak akan sama. Kepercayaan, soalnya kepercayaan kita tuh udah beda. Tak akan sama. Jadi kalau menurut saya Bang, kalau dipikir-pikir kan,